Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, kami di sini, memilih materi tentang etika profesi teknologi informasi dan komunikasi. Kami dari kampus BSD terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Nizlan Firdaus dengan NIM 17221204, lalu ada teman saya. Saya Ruhul Ikram dengan NIM 17221242. Lutfi lanjut. Lalu ada saya Lutfi Ahmad dengan NIM 17220477. Lalu ada saya Lalu Ridho ada saya Maulana Taufik dengan NIM. Jambodo dengan NIM 17220740. Lalu ada saya Ridho Maulana dengan NIM 17220418. Kita langsung masuk ke materi, yaitu di slide 3 ini tentang latar belakang kenapa kami mengambil materi tentang pelanggaran hak cipta untuk perangkat lunak. Sebelum kita masuk ke materi ini atau materi inti, mari kita mulai dengan melihat gambaran umum mengenai isu pelanggaran hak cipta perangkat lunak di Indonesia. Topik ini menjadi sangat relevan karena perkembangan teknologi yang begitu cepat tidak selalu diiringi dengan kesadaran masyarakat untuk menggunakan perangkat lunak secara legal. Masih banyak pihak yang memandang remeh penggunaan software bajakan, padahal dampaknya tidak hanya merugikan pencipta, tetapi juga merendahkan dan melemahkan ekosistem teknologi secara keseluruhan. Slide ini memaparkan tema utama yaitu pelanggaran hak cipta perangkat lunak serta bagaimana aspek etika pembajakan dan penggunaan lisensi legal perlu dipahami di Indonesia. Ini akan menjadi dasar bagi pemahaman kita bagi slide-slide selanjutnya. Untuk memahami mengapa masih banyak masalah pembajakan di Indonesia, kita perlu melihat paradoks besar dalam perkembangan digital di Indonesia. Meskipun kita menjadi salah satu negara dengan perkembangan teknologi tercepat, tetapi kesadaran terhadap legalitas software tidak begitu ikut berkembang. Indonesia mengalami pertumbuhan digital yang sangat pesat, namun pertumbuhan tersebut tidak linear dengan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam penggunaan software yang legal. Realita yang ada di Indonesia yaitu 83% software yang digunakan masih legal. Kerugian di negara bisa mencapai 12,5 triliun per tahun. Bukan hanya berdampak pada industri, tetapi juga pada penerimaan kas untuk negara. Banyak pengguna menganggap pembajakan sebagai solusi ekonomis, tetapi tanpa memahami resiko dan konsekuensi di balik layarnya. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu fokus penelitian. Sebelum kita masuk pada analisis yang lebih mendalam mengenai pembajakan perangkat lunak, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu arah dan fokus dari penelitian ini. Di sini kami akan menunjukkan apa saja pernyataan utama yang ingin dijawab, serta bagaimana pendekatan metodologis digunakan untuk melihat fenomena pembajakan secara komprehensif. Sebab masalah pembajakan bukan hanya soal hukum, tetapi juga berlaku bagi perilaku masyarakat itu sendiri, kondisi ekonomi dan perkembangan teknologi yang mempengaruhi pola penggunaan software. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup beberapa pertanyaan penting. Yang pertama, apakah kerangka hukum yang ada seperti Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 sudah efektif mengatasi pelanggaran hak cipta software? Seberapa besar dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh masifnya penggunaan software ilegal? Selanjutnya, bagaimana perspektif etika baik deontologi maupun utilitarisme memandang tindakan pembajakan? Lalu yang terakhir, apa saja dilema etis yang dihadapi oleh profesional TI ketika dihadapkan pada tekanan organisasi untuk efisiensi biaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kami menggunakan metode kualitatif, terutama analisis literatur dan pendekatan yuridis filosofis, sehingga setiap aspek dapat dinilai dari sudut pandang hukum secara garis besar sekaligus dengan moral. Realita di Indonesia, undang-undang hak cipta sudah cukup dan cukup lengkap, tetapi dalam praktiknya pelanggaran jarang mendapatkan hukuman tegas. Penindakan biasanya hanya bersifat imbauan atau razia sesekali, sehingga tidak ada efek yang menciptakan efek jerah bagi pelaku-pelaku pembajakan. Literasi mengenai haki sangat rendah di Indonesia, bahkan di kalangan mahasiswa jurusan TI.
dan juga pekerja teknologi. Banyak yang belum memahami bahwa penggunaan crack atau cocaine atau serial number ilegal merupakan pelanggaran hukum. Memahami mengenai lisensi software juga minim. Banyak pengguna tidak mengetahui perbedaan antara lisensi personal, komersial, OEM, open source, atau fireware. Akibatnya pembajakan dianggap sebagai praktik yang biasa-biasa saja. Normalisasi pembajakan terjadi di masyarakat karena mereka menganggap pembajakan sebagai solusi murah dibandingkan membeli software legal yang harganya relatif cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pembajakan bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga persoalan memahami dan budaya digital yang belum matang. Selanjutnya, slide 4 akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rohul Ikram. Silakan. Oke, baik. Tadi setelah kita membahas tentang fokus penelitian dari judul yang kami ambil, yaitu tentang pembajakan software, selanjutnya kita akan ngebahas nih kerangka hukum di Indonesia yang sebenarnya ini masih memberikan perlindungan yang sangat jelas ya untuk perangkat lunak, apalagi yang tersedia di Indonesia di berbagai industri. Ya, untuk apa saja norma hukumnya, itu yang pertama ada memberikan perlindungan hukum yang sangat kuat, baik itu terhadap program komputer secara eksplisit didefinisikan sebagai ciptaan yang dilindungi. Ini tertera dalam Undang-Undang di pasal 133 yang menjelaskan bahwa penggunaan komersial itu termasuk pidana akan dipidana penjara maksimal 4 tahun dan juga denda maksimal 1 miliar. Kemudian dijelaskan juga di ayat 4 tentang pembajakan bahwa nanti dapat dipidana maksimal 10 tahun dan juga akan diberikan denda maksimal 4 miliar. Secara umum, ini dijelaskan secara de jure bahwa menjelaskan pembajakan perangkat lunak itu adalah kejahatan yang serius. Oke, selanjutnya itu ada ringkasan sanksi pidana dari yang tadi dijabarkan. Mungkin teman-teman nanti bisa pahami dalam bentuk tabelnya. Tadi ada 2 pasal ya. Ada pasal 113 sama ayat 3 dan 113 ayat 4. Kayak seperti ini ringkasannya. Oke. Silakan teman saya lanjut. Realitas di zonasi sosial legal. Sekarang kita masuk pada bagian yang mungkin paling menarik, yaitu kesenjangan antara aturan dan realitas. Yang artinya ada ketidaksesuaian antara norma hukum dengan perilaku masyarakat. Yang pertama, di sisi kiri slide, kita melihat angka yang cukup menarik, yaitu 83%. Ini adalah data yang menunjukkan bahwa tingkat penggunaan perangkat lunak non-lisensi atau ilegal di Indonesia sangat tinggi. Dan angka ini berasal dari laporan BSA dan menunjukkan bahwa mayoritas pengguna perangkat lunak di Indonesia masih menggunakan software bajakan. Di sisi kanan terdapat pernyataan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-15 sebagai software piracy hotspot menurut Revenera tahun 2024. Ini berarti Indonesia termasuk negara dengan tingkat pembajakan perangkat lunak paling tinggi di dunia. Fakta ini menunjukkan bahwa walaupun undang-undang sudah jelas dan sanksinya berat, pelanggaran hak cipta masih terjadi sangat luas di masyarakat. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama, ada faktor ekonomi. Harga lisensi perangkat lunak dapat dianggap terlalu mahal oleh sebagian masyarakat. Banyak pengguna, terutama pelajar, UMKM, hingga perkantoran kecil merasa tidak mampu membeli software original. Akibatnya mereka memilih menggunakan versi bajakan. Yang kedua, ada faktor penegakan hukum. Kita juga bisa melihat bahwa penegakan hukum di bidang pelanggaran hak cipta masih lemah. Razia atau penindakan jarang dilakukan, dan kalaupun ada, efek jerahnya masih rendah. Masyarakat akhirnya menganggap bahwa pelanggaran ini bukan hal berbahaya karena jarang ditindak. Dan yang ketiga, ada faktor sosial dan budaya. Terakhir, secara budaya, pembajakan software di Indonesia sudah dianggap hal yang lumrah. Banyak orang yang masih menganggap bahwa menggunakan software bajakan adalah hal biasa, bukan sesuatu yang merugikan pihak lain. Penghormatan terhadap haki masih perlu ditingkatkan.
Dampak signifikan pembajakan. Yang pertama, ada kerugian finansial. 12,5 triliun rupiah kerugian per tahun bagi industri teknologi sumber asli Luki 2023. Hilangnya potensi pendapatan pajak negara. Yang kedua ada kerentanan keamanan. Perangkat lunak bajakan sering mengandung malware, trojan, dan backdoor mengancam keamanan data korporasi dan infrastruktur nasional. Yang ketiga ada inovasi terhambat. Menurunnya insentif bagi pengembang lokal dan asing untuk berinvestasi dan berinovasi di pasar Indonesia. Udah? Boleh lanjut, moderator. Baik, eh, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Lutfi Ahmad. Oke, di sini ada dua lensa etika, deontologi versus utilitarianisme. Setelah memahami dampak dan aspek hukum dari pembajakan perangkat lunak, sekarang kita melihat fenomena ini dari sudut pandang yang lebih mendasar, yaitu etika. Etika menjadi penting karena hukum saja tidak cukup untuk mengubah perilaku masyarakat. Banyak orang tetap membajak software meskipun tahu bahwa itu ilegal. Karena itu, analisis etis membantu kita memahami mengapa perilaku ini terjadi dan bagaimana moralitas seharusnya membimbing pengguna teknologi. Analis etika dalam slide ini menggunakan dua pendekatan. Yang pertama ini ada deontologi Immanuel Kant. Menilai tindakan benar atau salah berdasarkan kewajiban moral, bukan akibatnya. Yang kedua ini ada membajak. Pembajakan dianggap salah karena melanggar hak pencipta dan tidak dapat dijadikan aturan universal. Dan yang kedua ada utilitarianisme John Stuart Mill. Menilai tindakan berdasarkan manfaat dan kerugian total yang ditimbulkan. Lalu pembajakan memberi manfaat kecil, murah, dan mudah, tetapi menghasilkan kerugian besar terhadap industri, keamanan, dan masyarakat. Etika diperlukan karena hukum sering tidak mampu menjauhkan perilaku masyarakat sehari-hari. Banyaknya tindakan tidak terdeteksi hukum, tetapi tetap dinilai salah secara moral. Etika memberikan dasar untuk membangun budaya digital yang sehat, di mana penggunaan menghargai karya intelektual orang lain. Masyarakat di Indonesia secara umum tahu bahwa pembajakan ini tuh salah, tapi banyak yang menganggapnya sebagai kebutuhan bukan pelanggaran. Jadi ada analisis yang sering muncul berupa yang pertama ada software, harga software original lebih mahal, yang kedua akses software legal dan sulit, dan yang ketiga digunakan hanya untuk belajar atau tugas kuliah. Dan yang terakhir, semua orang juga melakukan banyak mahasiswa IT menggunakan software bajakan untuk diperlukan praktikum karena universitas tidak menyediakan lisensi resmi. Jadi kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan etis dan praktik nyata sehingga pembajakan menjadi budaya yang dimaklumi. Lanjut. Lalu ada dilema etis profesional TIK. Setelah melihat perspektif etika secara umum, sekarang kita masuk kepada dilema yang dialami oleh profesional TIK. Mereka berada di posisi yang serba sulit. Di satu sisi terikat oleh kode etik profesi untuk menghormati hak cipta. Tapi di sisi lain mereka berhadapan dengan tuntutan organisasi yang sering mengutamakan efisiensi budaya. Profesi IT ini sering menghadapi pertanyaan moral. Apakah mereka harus mengutamakan integritas dengan menggunakan software legal atau mengikuti perintah perusahaan yang ingin mengurangi biaya dengan menggunakan software bajakan? Dilema ini disebut sebagai ethics action gap, yaitu perbedaan antara apa yang diketahui benar secara moral dan apa yang dilakukan dalam praktik.
Kode etik profesi IT mewajibkan profesional untuk menghormati hak kekayaan intelektual. Mereka seharusnya memastikan penggunaan software yang legal dan aman dalam operasional teknologi. Namun kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa profesional TI ini berada di bawah tekanan manajemen untuk menekankan biaya produksinya. Eh, Studi menunjukkan bahwa 90% mahasiswa IT ini tahu bahwa pembajakan tidak etis, tapi lebih dari 58% tetap menggunakan software bajakan untuk tugas atau kebutuhan praktikum. Selesai, Hul. Nah, silakan moderator. Udah. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ridho Maulana. Silakan. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke bagian rekomendasi. Setelah melihat berbagai tantangan yang muncul, penting untuk memahami bahwa tidak ada satu solusi tunggal yang bisa menyelesaikan semua masalah secara langsung. Karena itu, pendekatan yang kita tawarkan bersifat multidimensi agar setiap aspek, baik hukum, ekonomi, teknologi, maupun etika, bisa saling melengkapi. Jadi, rekomendasi strategi multidimensi yang pertama itu penegakan hukum yang konsisten menjadi fondasi utama dari dan sinyal keseriusan negara, namun tetap harus didukung oleh strategi lain agar efektif. Yang kedua, ada model lisensi alternatif, mendorong model bisnis yang lebih terjangkau, misalnya SaaS atau berlangganan, untuk mengatasi akar persoalan terkait persepsi harga mahal. Yang ketiga, adopsi strategis open source, menawarkan solusi atas isu legalitas, keamanan, serta kedaulatan data, sekaligus selaras dengan agenda SPBE nasional. Yang keempat, pendidikan etika profesi, memperkuat literasi etika TIK dalam kurikulum formal guna menjembatani kesenjangan antara pengetahuan etika dan tindakan etis. Lanjut. Jadi kesimpulannya, bentar. Disonansi sosiolegal dalam kurung hukum kuat, praktek lemah, nyata. Pembajakan tidak etis dari kacamata deontologi maupun utilitarianisme, pendekatan punitif tidak cukup, diperlukan strategi multidimensi baik hukum, model bisnis, open source, dan edukasi. Kan moderator. Baik, saya simpulkan lagi dari semua pembahasan yang telah kami sampaikan. Inti dari pembahasan yang sudah dibahas, pembajakan perangkat lunak merupakan masalah serius yang tidak hanya terkait hukum, tetapi juga etika, ekonomi, budaya digital, dan keamanan. Meskipun undang-undang sudah dibuat, implementasi di lapangan masih sangat lemah, maka perlu pendekatan multidimensi agar pengguna software legal dapat menjadi budaya. Itu saja mungkin penyampaian materi dari kami, kelompok 1. Terima kasih yang telah menyimak video kami dan telah menonton sampai akhir. Terima kasih juga kepada Ibu Mariana Safitri selaku dosen pembimbing mata kuliah Etika Profesi TIK. Kami dari kelompok 1 pamit mundur diri. Kami ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. wabarakatuh.